Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana ummatan wasatiyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kita sungguh bersyukur dan bangga Indonesia berhasil eksis sebagai bangsa yang damai di tengah keanekaragaman budaya dan agama yang tiada tandingannya di dunia. Namun sayang beribu sayang hadirin, peradaban itu runtuh karena umat Islam sekarang justru berbalik arah dari apa yang kita harapkan. Perbedaan mazhab dan keberagaman pendapat menjadi salah satu sumber perpecahan Islam dari dalamnya. Saling menghujat, saling menghina, bahkan saling membunuh sesama umat beragama. Islamofobia merajalela di tanah Eropa. Terorisme dikatakan Islamlah dalangnya. Pelecehan terhadap hukum-hukum agama dan lain sebagainya, yang membuat mata kita terbuka. Amarah yang tak terarah dan menjadikan kita tak bisa berbuat apa-apa. Betul hadirin? Betul. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagai pijakan syarah Al-Quran ini, mari kita dengarkan firman Allah yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula kami menjadikan kamu umat
pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Dewan Hakim yang kami muliakan, Dan hadirin yang kami banggakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz jilid 1 halaman 63 mengatakan, ayat ini menjelaskan umat Islam adalah umat pertengahan atau wasatiyah, atau umat terbaik yang pantas menjadi saksi atas risalah para nabi terdahulu. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 415 menambahkan, ayat ini membahas misi pertengahan atau wasatiyah Islam. Ini berarti umat Islam harus selalu di tengah. seperti posisi Ka'bah yang berada di titik tengah dunia. hadirin, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam memahami dan menjalankan agama Secara proporsional Jalan tengah atau tawasud dan tidak berlebihan atau tafarruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, karena sungguh orang-orang sebelum kamu telah binasa karena sikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. hadirin, beragama berlebihan secara tadi pernah dilakukan oleh Utsman bin Mad'un radhiyallahu an. Ia meninggalkan semua kenikmatan, bahkan ia berniat untuk tidak akan menikah selamanya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Utsman bin At'un untuk hidup membutal atau antabatul. Andaikan Nabi mengizinkannya, kami para sahabat pasti melakukan pengebirian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5073, juz 7 halaman 4. sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita untuk beragama secara wasatiyah dan melarang kita untuk beragama secara berlebihan. Hadirin, diskusi moderasi beragama pertama kali muncul dalam deklarasi Baghdad pada tanggal 27 Juni 2018. Konferensi yang diselenggarakan di Irak itu menghasilkan 10 rekomendasi, antara lain Meluruskan pemahaman yang salah besar tentang Islam, bahwa Islam dipandang sebagai agama yang ekstrim atau radikal. ditegaskan pula dalam deklarasi itu bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan etnis, agama, ataupun aliran-aliran tertentu. Berdasar deklarasi tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas secara khusus kepada Menteri Agama agar selalu memberikan penguatan moderasi beragama di samping tugas-tugas lainnya. Hadirin, kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan realitas baru yang positif dan negatif. serta mendistrupsi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. dunia digital telah menembus ruang-ruang privasi umat beragama. Salah satunya media sosial yang menjadikan kita kebanjiran informasi, Termasuk tentang penafsiran agama. Tidak sedikit konflik terjadi Akibat konten ekstremisme dan radikalisme berdasar penafsiran agama yang salah. Oleh karena itu, moderasi beragama mutlak kita perlukan. Kita harapkan masyarakat memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menyejukkan Dan menciptakan harmoni di tengah masyarakat multikultural. Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah yang terkandung dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum
يقاتلوكم في الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين Sadaqallahul Azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sendiri. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Dialah yang maha agung. Dewan Hakim yang kami muliakan Dan hadirin yang kami banggakan. Menurut tafsir dari Ibnu Katsir, jilid 10 halaman 71 menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa berperilaku baik dan adil merupakan perintah yang bersifat universal. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat baik dan adil kepada non-muslim yang toleran dan tidak memerangi kita. Hadirin, untuk merawat moderasi beragama, pemerintah harus bergandeng tangan dengan semua pemimpin agama, termasuk masyarakat sipil dan penyedia platform digital untuk meningkatkan moderasi beragama. Semua pegiat keagamaan harus bisa memanfaatkan media digital untuk kampanye massal moderasi beragama. Pemerintah pula harus tegas dalam menindaklanjuti bagi siapapun yang mengajarkan radikalisme, termasuk yang disebarkan melalui media digital. Pada kesempatan yang indah ini, kami ingin mengajak semua mahasiswa Indonesia, mari saudaraku, Jadikan agama sumber kedamaian, bukan sumber keresahan. Sallallahu Ya Allah, Sallallahu jadikanlah kami umat yang beragama, yang menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita harus santun terhadap semua orang tanpa melihat background agamanya. Mark Twain, penulis novel Amerika terkenal, mengatakan, kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. Yang artinya, kebaikan terhadap sesama manusia adalah bahasa yang bisa didengar orang tuli
dan bisa dilihat orang buta. Kita berharap hadirin dengan usaha yang terstruktur dan masif, kita harapkan agama di Indonesia semakin hari semakin dewasa dalam menyikapi keberagaman. Satu pantun dari kami, elok dipandang putri jelita, orang tuanya menjadi bangga. Moderasi beragama acuan kita, supaya kerukunan selalu terjaga. Dari uraian yang kami sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bersama sebagai berikut. Pertama, Moderasi beragama mutlak kita perlukan untuk menjaga keharmonisan di tengah masyarakat multikultural. kedua, Media digital harus kita jadikan media pemasyarakatan menuju persatuan dan kesatuan. Sebagai apresiasi MTQ Politeknik Nasional ini, kami ingin mengajak Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin untuk bersyair bersama kami menggunakan irama lagu daerah. Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. hidup rukun umat beragama, kita semua wajib menjaga. Mari bersama. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Demikianlah syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.